Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai update terbaru Google, yaitu Google yang menghapus beberapa tag atau atribut dari sitemap extension. Ingin tahu penjelasan lengkapnya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai Google yang menghapus beberapa tag atau atribut dari sitemap extension mereka. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita simak pembahasannya. Oke, yang pertama tentu aja kita harus tahu apa itu sitemap ya, biar kita sama persepsinya. Nah, yang dimaksud sitemap itu adalah file yang memberikan informasi tentang halaman, gambar, video, atau file lain dalam website Anda, serta hubungan di antara file-file tersebut. Nah, pasti teman-teman udah punya sitemap ya, apalagi yang udah pernah belajar SEO. Nah, sitemap sendiri itu fungsinya biasanya itu untuk memudahkan mesin telusur merayapi situs teman-teman, baik itu Google, Bing, atau mesin telusur yang lain. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sitemap itu ada jumlah maksimalnya. Jadi satu sitemap itu maksimal URL yang bisa ditampungnya itu adalah 50.000 URL. Jadi buat teman-teman yang mengelola website dengan halaman yang banyak banget, yang gede banget, itu harus diperhatikan sitemapnya. Jangan sampai satu sitemap itu memuat terlalu banyak URL. Nah, bagaimana kalau website teman-teman itu jumlah URL-nya lebih dari 50.000? Nah, tinggal teman-teman buat aja sitemap yang baru gitu ya. Jadi pastikan satu sitemap tidak melebihi 50.000 URL. Nah, buat teman-teman yang mengelola banyak file, ya tentu aja minimal pertama teman-teman pasti mengelola image ya dalam website teman-teman. Selain itu teman-teman juga ada mengelola video tentunya. Nah, itu disarankan teman-teman itu membuat sitemap index. Jadi, dalam satu sitemap index itu ada banyak sitemap di dalamnya, termasuk image-nya, termasuk videonya, termasuk postingannya, dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, itu pengenalan dasar dari sitemap. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lebih dalam mengenai sitemap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bahwa sitemap itu pertama kali dirilis oleh Google itu tanggal 2 Juni tahun 2005. Jadi udah belasan tahun yang lalu. Makanya sebagian besar website yang teman-teman lihat pasti udah punya sitemap, atau kalau dia pakai CMS seperti WordPress, Joomla, dan lain-lain itu pasti udah punya sitemap biasanya. Oke, kemudian awalnya Google sendiri itu tidak begitu yakin tentang masa depan sitemap karena ini hanya uji coba ya. Teman-teman bisa baca itu ya dari gambar di samping. Google bilang sendiri gitu kan. Nah, ini bisa jadi kegagalan yang menyedihkan gitu ya. Uji coba Google Sitemap ini. Tapi ternyata 1 tahun setelahnya, Google, Microsoft, dan Yahoo itu bersatu untuk mendukung protokol sitemap yang baru ini. Sehingga mereka membuat protokol sitemap bersama. Itu tanggal 15 November tahun 2006. Nah, kemudian dalam perkembangannya, protokol ini menuai kesuksesan yang keren banget dan tetap digunakan hingga saat ini. Bahkan wajib ya, apalagi teman-teman yang bergelut di dunia SEO. Jangan sampai websitenya nggak punya sitemap. Itu bakal bermasalah atau paling tidak akan kesulitan untuk ditemukan oleh mesin telusur seperti Google. Oke, itu pengenalan sedikit mengenai sitemap. Nah, selanjutnya barulah kita bicarakan mengenai update terbaru dari sitemap ini. Nah, sebenarnya ada banyak sekali update untuk sitemap ya. Nah, yang terbaru ini adalah pada bulan Mei, tanggal 6, hari Jumat ya, tahun 2022. Jadi, masih dalam 1 bulan ini ya. Masih baru banget beberapa hari yang lalu. Informasi ini saya dapatkan tentu aja dari halaman Google Search Central, halaman resmi dari Google sendiri, tanggal 6 Mei tahun 2022. Nah, ini beritanya ini mengenai penghapusan beberapa tag atau atribut yang telah digunakan sebelumnya. Nah, artinya ini mempersempit atau memperkecil ukuran sitemap teman-teman kalau teman-teman terapkan, karena memang akan menghilangkan beberapa tag dan atribut. Nah, yang paling terpengaruh itu adalah 2 extension, yaitu image sitemap dan video sitemap. Nah,
Buat teman-teman yang nggak menggunakan kedua extension ini, ya nggak perlu khawatir dan nggak perlu membuat perubahan apapun, karena memang tidak terpengaruh. Tapi perlu dicatat bahwa pengumuman ini memang tanggal 6 Mei tahun 2022 ya. Tapi berlakunya itu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Jadi memang masih ada beberapa bulan ya, mulai dari Mei, Juni, Juli. Nah itu teman-teman bisa mempersiapkan update sitemap terbaru ini dalam 3 bulan. Silakan lakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk website teman-teman dan perhatikan dengan seksama apa yang diperlukan gitu ya. Nah, selain beberapa teks dan atribut akan dihapuskan dari sitemap tersebut, penjelasannya juga dalam dokumentasi Google itu akan dihapuskan. Jadi bagaikan nggak pernah ada gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang datang kemudian pasti tidak bisa menemukan penjelasan mengenai tag dan atribut tersebut. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, ngapain Google melakukan update ini? Ngapain gitu ya? Melakukan penghapusan beberapa tag dan atribut tersebut. Nah, dalam rilisnya yang udah kita sebutkan sebelumnya itu, Google juga menjelaskan pada akhir rilis tersebut, Google menjelaskan bahwa ternyata apa yang dimaksud dari update kali ini adalah menyederhanakan ekstensi peta situs atau menyederhanakan ekstensi dari sitemap. Kami berharap Anda juga dapat mengurangi kerumitan basis kode Anda. Maksudnya adalah kode yang kita gunakan ya. Coding yang kita lakukan itu jauh lebih sederhana dengan menghilangkan ekstensi ini. Nah, peta situs atau sitemap secara umum juga tidak akan terlalu berantakan karena memang berkurang ekstensinya atau tagnya itu berkurang. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah dibuat. Nah, jadi keuntungannya seperti itu ya. Nah, oke. Setelah panjang lebar kita membahas perubahan ini, sekarang apa sih yang berubah? Nah, ini ada beberapa hal yang berubah ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada tag atau atribut dari image sitemap yang dihapus. Yang pertama itu adalah caption. Nah, ini paling sering digunakan biasanya ya. Tapi ingat ya, ini atribut dari sitemap, bukan atribut dari tag HTML. Jangan sampai teman-teman tag HTML-nya yang diubah ya, tapi image sitemap yang diubah. Nah, jadi caption, kemudian geolocation, kemudian title, kemudian license. Jadi keempat tag atau atribut image sitemap ini akan dihapus dan tidak akan digunakan lagi. Jadi kalau teman-teman masih menggunakannya, silakan dihapus saja. Nah, itu akan menambah berat dari sitemap teman-teman, jadi nggak diperlukan. Nah, kemudian ada tag atau atribut dari video sitemap yang juga akan dihapus dan tidak digunakan. Yang pertama itu adalah kategori. Nah, ini sering banget digunakan ya. Coba teman-teman cek kalau teman-teman pakai Yoast SEO atau RankMath atau apapun itu, plugin WordPress biasanya akan menyertakan kategori ini. Jadi ini tidak akan digunakan lagi ya. Kemudian ada player location, kemudian player location autoplay, kemudian ada gallery, kemudian ada price, kemudian ada TV show. Nah, jadi keenam atribut atau tag ini akan dihapus dan tidak akan digunakan. Nah, ini bentuk rilis resminya dari Google ya. Nah oke. Mungkin itu aja yang perlu teman-teman ketahui. Semoga aja informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Simpulan terakhir dari video kali ini yaitu sitemap itu sangat penting dalam SEO. Jadi patut dicatat dan patut dicek ya teman-teman. Pastikan sitemapnya jangan sampai bermasalah. Jangan sampai ada coding-coding yang membuat sitemap teman-teman itu error. Selain itu, teman-teman harus mencari info terbaru mengenai update terbaru dari Google. Sehingga baik itu sitemap ataupun teknik-teknik SEO yang teman-teman terapkan, itu adalah teknik terbaru bukan yang ketinggalan zaman. Nah oke, mungkin itu aja informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi
Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.